Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Namiro, Bapak-bapak para Ketua dan Pengurus Takmir, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah sebagai awal kegiatan kita dalam hidup sehari nanti. Dengan rahmatnya pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengapa kita perlu mengkaji penguatan iman, revitalisasi iman? Karena pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberi rahmat iman kepada kita itu tidak pernah diminta kembali. Allah memberikan banyak rahmat, tapi rahmat itu cepat atau lambat pasti kembali kepada Allah. Mengapa iman satu-satunya rahmat tidak diminta kembali? Agar kita hidup ini bersama iman dan kelak kalau mati itu ditemani iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan revitalisasi iman? Karena zaman itu semakin akhir, fitnah terhadap orang beriman itu semakin kencang. Semakin akhir satu zaman, tantangan, cobaan, ujian yang harus dihadapi orang beriman itu sangat berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal fitanan kakito'il lail muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabi'u dinau bi ardi minat dunya. Bersegeralah beramal soleh, karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinau bi ardi minat dunya, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Sekarang ini kita saksikan orang jual beli iman dengan khianat. Orang jual beli amanat dengan kebohongan, kepalsuan, bahkan banyak orang jual ayat untuk jabatan. Nah, menghadapi situasi kayak gini, tidak ada langkah lain kecuali revitalisasi. Dan di awal sabda Nabi menegaskan, badiru bil a'mal, bersegera beramal. Artinya, iman itu harus dibentengi dengan amal, amal soleh. Dan semangat yang menyertai adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Maka di dalam Al-Quran sebanyak 51 kali Allah mengulang setiap ada perintah amanu selalu dilanjutkan dengan wa'amilus sholihat. Diulang 51 kali dalam Al-Quran. Itu artinya tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Nah, Bapak Ibu, maka disinilah pentingnya kita melakukan revitalisasi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kita, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian, upgrade iman kalian. Para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan zikir dengan la ilaha illallah. Nah, sekarang mari kita tanya, apa hubungannya jadidu imanakum dengan la ilaha illallah? Apa hubungannya memperbarui iman dengan kalimat la ilaha illallah? Apa serta-merta orang mengucapkan la ilaha illallah lantas imannya terupgrade, meningkat pesat? Sementara kita sering menyaksikan banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kemusyrikan masih jalan terus, maksiat masih jalan terus. Bahkan saya husnuzon, koruptor itu juga selalu mengatakan la ilaha illallah tapi korupsi terus gitu kan. Apa secara otomatis jadidu imanakum langsung terupgrade dengan la ilaha illallah? Nah, di sini kita perlu, Bapak Ibu, kita perlu mencari hubungan memperbarui iman dengan ucapan la ilaha illallah. Itu tidak sekedar diucapkan, tetapi kalimat ini harus dimaknai. Pertama, la ilaha illallah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. Yang kedua, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Tercantum dalam surat Ali Imran ayat 18. Yang ketiga, kalimatun sawa, yakni kalimat kesepakatan antara Allah dengan para rasul dan antara rasul dengan sesama rasul, sepakat untuk hanya menyampaikan ajaran tauhid la ilaha illallah. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menegaskan kalimat la ilaha illallah itu kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Maka tidak ada seorang rasul pun yang mengajarkan tauhid selain la ilaha illallah, itu enggak ada, Pak. Semua rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah tanpa terkecuali. Yang keempat, la ilaha illallah itu adalah sumuliyatul usul. Sumuliyah itu sempurna, usul itu dasar. Jadi dasar hidup yang sempurna, pondasi hidup yang sempurna itu kalimat la ilaha illallah. Tercantum
dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang kelima, la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci masuk surga. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sisa waktu masih 40 menit ya. Mudah-mudahan 5 materi ini bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la ilaha illallah itu akan mengantarkan iman kita meningkat manakala dipahami sebagai kalimat thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tuti kullahinin bitni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. Bapak Ibu, kalimat yang baik, ucapan yang baik, itu kalau diucapkan oleh seseorang, orang itu menjadi baik. Karena kalau orang itu mengucapkan kalimat yang tidak baik, maka orang itu tidak baik. Sama, air suci bisa kita gunakan untuk berwudu. Tapi air comberan gak bisa digunakan untuk wudu. Berarti apa? Air suci itu mensucikan. Air najis gak bisa mensucikan. Orang yang lisannya baik, tutur katanya mesti baik. Kalimat yang muncul mesti baik. Atau kalimat yang baik mengantarkan orang menjadi baik. Dalam konteks ini, 6 kali Allah menyuruh kita, kaulan ma'rufah, berkatalah yang baik. Kaulan karima, berkatalah yang mulia dan memuliakan. Kaulan sadida, berkatalah yang benar. Kaulan layina, berkatalah yang lembut. Kaulan maisura, berkatalah yang pantas. Dan kaulan baligo, berkatalah yang mudah dipahami siapapun yang kita ajak komunikasi. Itu kalimat thayyibah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil kasyajaratin thayyibatin. Pohon yang baik itu kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Indikator pertama asluha sabitun. Akarnya menghunjam. Maka dapat dipastikan kalau pohon itu akarnya menghunjam pasti tidak mudah tumbang walaupun kena badai topan. Artinya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harusnya punya komitmen terhadap kebenaran. Tidak mudah ikut arus, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi, tidak mudah jadi orang munafik, tidak mencela-mencele, tapi punya keteguhan pendirian. Seperti pohon kalau akarnya itu kuat. Wa far'uha fis sama. Pohon itu baik kalau cabang rantingnya menjulang ke langit. Artinya, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harusnya seperti pohon ini, rindang, bisa untuk berteduh, baik di kala hujan maupun di kala panas. Dalam perspektif orang yang bertauhid, la ilaha illallah, berkalimat thayyibah, jadi apapun, dia harus jadi pengayom dan pelindung, bukan penindas dan pemeras. Jadi apapun. Karena apa? Sudah mengucapkan kalimat thayyibah, indikatornya wa far'uha fis sama itu loh. Jadi
jadi pejabat yang melindungi rakyatnya, jadi pemimpin yang melindungi yang dipimpin, jadi pengusaha yang tidak mengeksploitasi konsumen, jadi apapun tidak berbuat zalim, tapi menaungi, mengayomi, melindungi. Tu'ti ukula kulahinim bidni rabbiha. Pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim dengan izin Allah. Artinya, orang itu kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harusnya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak menyebar manfaat untuk sesamanya, bukan menebar madorot. Nah, pohon ini harus jadi teladan, Pak. Pohon yang baik itu mesti berbuah dan buahnya mesti dinikmati siapapun. Nah, maka kita ini dianugerahi apapun oleh Allah harus kita gunakan untuk menjadi seperti pohon. Tu'ti ukula kulahinim bidni rabbiha. Nah, ini yang pertama. Kalau la ilaha illallah itu dimaknai, insya Allah tidak berhenti pada ucapan la ilaha illallah, tapi diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sekarang kalimat tauhid. Dalam surat Ali Imran jelas Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu, kalimat tauhid ini harus menyadarkan orang yang membaca memiliki komitmen teologis, yakni yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang diproduk oleh pikiran dan hawa nafsu manusia. Nabi Ibrahim ketika nasihati ayahnya bahwa Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Karena yang kita ciptakan itu bukan Tuhan. Patung berhala itu bukan Tuhan, maka jangan dipertuhankan. Ya. Manusia membuat Tuhan itu sebuah kejahatan yang luar biasa, kejahatan teologis yang luar biasa. Karena apa? Jangankan menyembah Tuhan yang diciptakan sendiri oleh manusia, menyembah ciptaan Tuhan saja tidak boleh. Nyembah api, nyembah matahari, tidak dibenarkan, karena itu bukan Tuhan, gitu loh. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu harus dimaknai sebagai kalimat tauhid, yakni mengesahkan Allah sebagai pencipta, mengesahkan Allah sebagai yang berhak disembah, diibadahi, dimintai pertolongan, perlindungan, keselamatan, rezeki, berkah, semuanya minta kepada Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah yang melahirkan ketauhidan dalam hidup orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, la ilaha illallah itu adalah kalimatun sawa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasul, kul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'du arbaba min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa
tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah, Bapak Ibu, arah ayat ini jelas sekali. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membangun visi dan misi bersama-sama para rasul dan ahlul kitab. Ya. Agar apa? Komitmen ketauhidan itu terjaga dengan baik. Ya. Jadi kalimatun sawa atau ila kalimatin sawain gitu ya. Itu kalimat kesepakatan, agreement, komitmen ya, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak menduakan Allah dengan segala sesuatu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi sikap oleh Allah. Ya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini yang ketiga. Yang keempat. Sekarang yang kelima. La ilaha illallah itu adalah sumuliyatul usul. Sumuliyah itu sempurna, al usul itu dasar. Nah, di mana kesempurnaan dasar hidup yang bersumber dari la ilaha illallah? Pertama, la ilaha illallah itu sudah tertanam sejak di rahim ibu. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, dibawa oleh seluruh rasul, tidak ada yang dikecualikan. Bapak Ibu, surat Al-A'raf 172 tegas disebut. Begitu Allah sudah meniupkan janin, sudah meniupkan ruh ke dalam janin, Allah terus bertanya. Pertanyaan Allah apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Janin yang sudah hidup bersama ruh itu mengatakan, qalu bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Maka ulama sepakat bahwa sejak di rahim ibu usia 120 hari itu bayi sudah bersahadat untuk kali yang pertama. Qalu bala syahidna. Sudah bersahadat yang pertama. Tidak peduli ibunya siapa. Apakah ibunya muslimah atau non muslim, atau ateis, atau paganis, atau enggak beragama sama sekali. Janin yang sudah bersama roh itu sudah bersahadat yang pertama. Maka ketika dia lahir, apakah fitrah dari rahim itu dipertahankan atau bergeser, itu sangat ditentukan oleh kedua orang tuanya. Karena itu benar kalau Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi tanpa terkecuali, semua bayi ketika lahir itu membawa fitrah bertauhid. Inilah yang disebut dengan komitmen atau kontrak teologis, ya, perjanjian ketuhanan. Semua bayi ketika lahir sudah membawa fitrah bertauhid. Dia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi itu tergantung kedua orang tua dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Maka kewajiban kita menjaga fitrah anak ini jangan sampai rusak. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia.
Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah itu sebagai sumuliyatul usul karena semua rasul itu membawa ajaran ini, tauhid ini. Ya. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Lagi-lagi ada kata muslimun di ujung ayat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah ini Allah bertanya, ya, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Maka agama mana lagi yang kamu cari? Wong sudah jelas begini. Mau cari agama kemana? Wong sudah jelas diberi oleh Allah. Nah, ini yang keempat. Sekarang yang kelima. La ilaha illallah itu berdasarkan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Mishkatul Masabih nomor 1621, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kalimat ini harus selalu berada dalam hati kita. Selain kita ucapkan sebagai zikir, zikir itu selain bil lisan harus bil qalbi. Zikir bil lisan harus dikuatkan, dibenarkan dengan hati, dicerna dengan kecerdasan, namanya zikir bil fikri, dan dibuktikan dengan zikir bil amali. Kalau 4 zikir ini mewarnai la ilaha illallah, insya Allah sukses. La ilaha illallah sebagai miftahul jannah, yaitu zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amali. Karena itu lafaz la ilaha illallah tidak patut kalau digunakan tidak pada tempatnya. Karena kalimat ini kalimat amanah dari Allah kepada para rasul. Karena itu dalam buku wasiat-wasiat akhir para rasul, saya tertarik sekali dengan wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sebelum wafat itu meninggalkan wasiat, wahai kaumku, jagalah la ilaha illallah. Karena kalimat ini memberatkan timbangan. Andai kata bumi langit seisinya ditimbang dan la ilaha illallah ditimbang, bobotnya di mizan nanti lebih berat la ilaha illallah daripada bumi langit seisinya. Wahai kaumku, jagalah kalimat la ilaha illallah. Andai kata bumi langit seisinya ditaruh di satu bejana dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di bejana yang sama, dia akan lumat ditelan energi spiritual la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak bisa kalimat ini dibaca sembarangan, apalagi ya sekedar basa-basi. Sayang sekali
Karena itu kita perlu melakukan revitalisasi. Ya, keimanan sumbernya dari mana? Dari la ilaha illallah yang dimaknai sebagai kalimat thayyibah, sebagai kalimat tauhid, sebagai kalimatun sawa, sebagai sumuliyatul usul, dan sebagai miftahul jannah. Maka kalau ujung pemahaman kita itu la ilaha illallah adalah miftahul jannah, maka dapat dipastikan husnul khotimah, Pak. Ya, dapat dipastikan husnul khotimah. Tinggal bagaimana kita memberikan berbagai aksesoris. Aksesoris itu saya catatkan di sini ada 12. 12 langkah meraih husnul khotimah. 1, memperkuat iman dan tauhid. Ya. Tauhid adalah pondasi utama. Ayat ini kan sudah sering Bapak Ibu baca. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketauhidan iman dan tauhid itu harus dijaga ya, sekuat tenaga. Yang kedua, menjaga ibadah fardu. Ya. Ibadah fardu itu ya sholat, zakat, puasa, kewajiban lainnya yang menjadi bekal paling kokoh untuk meraih husnul khotimah. Rasulullah bersabda, amalan pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Ini harus dijaga dengan istiqomah. Yang ketiga, memperbanyak taubat dan istighfar. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, terutama bab 2, itu membahas bahwa taubat itu langkah awal menuju Allah. Artinya orang beribadah tidak akan maksimal kalau hatinya masih kotor dengan doa. Maka diperlukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa dari kotoran yang namanya taubat. Dan taubat harus taubatan nasuha. Nah, kemudian Imam Ghazali juga mengatakan bahwa perjalanan spiritual menuju Allah tidak bisa dimulai sebelum hati benar-benar bersih dari dosa. Karena itu taubat bukan hanya langkah teknis, melainkan langkah eksistensial yang menandai permulaan hijrah batin dari dunia menuju akhirat. Itu taubat. Karena itu khusus kepada orang beriman Allah sayangi, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Bapak Ibu, taubat atau taubatan nasuha adalah taubat yang murni, memenuhi syarat 1, penyesalan. Kalau taubat enggak ada perasaan nyesal, itu namanya belum taubat. Setelah nyesal, ya harus berhenti dari dosa. Tidak mungkin sudah nyesal kok dosanya lanjut, itu tidak mungkin. Tidak bisa itu. Sudah nyesal kok dosanya masih terus itu. Itu namanya tomat itu ya. Tobat kumat. Sering kumate timbangane taubate itu. Harus berhenti dari dosa. Bertekad tidak mengulangi, dan bila terkait hak manusia maka wajib menyelesaikannya. Nah, di kalangan ulama menambahkan seperti ini, Bapak. Setelah bertaubat, amal solehnya meningkat,
Yang kedua, hubungan dengan Allah dan sesama manusia menjadi lebih bagus. Dan yang ketiga, ia merasa hina di hadapan Allah, tetapi penuh harapan ampunannya. Ya. Nah, taubat bukan sekedar lisan, tetapi perubahan hati dan amal. Yang keempat, membiasakan amal soleh secara istiqomah. Ini langkah-langkah mencapai husnul khotimah yang dimotori oleh kalimat thayyibah itu, yang dimotori oleh la ilaha illallah. Amal kecil yang kontinu lebih dicintai Allah. Hadis mengatakan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Ya. Misalnya membiasakan sedekah, ya. Membiasakan mendoakan saudara, teman, ya, keluarga. Dan Rasul mengatakan sebaik-baik doa dan tidak ditolak oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya yang saudaranya itu tidak tahu kalau sedang didoakan. Ya. Itu sebaik-baik doa. Mengapa? Karena yang berdoa tidak ada pamrih. Dan yang didoakan merasa tidak berutang budi. Ya. Lantas bagaimana kalau mereka saya doakan dan nanti saya nggak didoakan? Nggak usah khawatir, Pak. Allah akan menggerakkan hati banyak orang untuk mendoakan kita. Nggak usah kita beritahu kalau orang itu sampean tadi malam tak doakan, makanya sekarang sukses gitu ya. Nggak perlu gitu. Nggak perlu. Nah, jadi biarlah amalan ini tertutup rapat, hanya yang beramal dengan Allah saja. Nah, itu doa. Jadi amalan ringan, tapi nilainya besar di sisi Allah. Yang penting continue, istiqomah itu. Nah, misalnya tilawatil Quran. Bagus kalau di Namira ini sudah ada target setiap sholat. Ya, yang jahr itu ayatnya tadarus sampai khatam, sampai 8 bulan tadi itu ya. Nah, menolong sesama akan menjadi kebiasaan yang insya Allah menutup hidup dengan amal yang baik. Yang kelima, menjaga akhlak mulia. Jadi aktualisasi la ilaha illallah itu harus melahirkan akhlakul karimah, Bapak Ibu. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlak yang baik dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam. Jadi nilai puasa dan sholat malam itu bisa disamai dengan orang yang memelihara akhlakul karimah. Ya. Atau orang yang punya akhlakul karimah itu derajatnya menjadi 3 kali lipat. Apabila selain berakhlakul karimah, dia juga rajin puasa dan rajin sholat malam. Tuh. Nah, oleh karena itu semuanya akhlak. Rajin puasa dan sholat malam akhlak kepada Allah, akhlakul karimah dengan sesama manusia juga termasuk akhlak mulia. Nah, husnul khotimah tidak hanya ditentukan oleh ibadah ritual, tapi juga bagaimana akhlak kepada manusia. Yang keenam, menjaga lisan dan hati, Bapak Ibu. Kalau lisannya sudah berkalimat thayyibah, hatinya juga harus bersih. Kalau lisannya sudah mengucapkan kalimat yang baik, maka hatinya harus qalbun salim. Hatinya bersih. Ya. Lisan bisa menjadi penyebab surga atau neraka. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, maka Bapak Ibu, hati dan lisan itu harus seirama, satu kata. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, qaulan sadida, berkatalah yang benar. Berkata benar itu ada kesesuaian antara kata hati dan kata lisan.
Kalau sampai orang kata yang dikeluarkan oleh lisan beda dengan yang diucapkan oleh hati, maka sudah masuk wilayah munafik. Lain di hati, lain di mulut, lain pula kenyataannya. Tuh. Karena itu lisan dan hati harus dijaga untuk terus nyambung. Jangan sampai ada kemunafikan. Kata Imam Ghazali, kejahatan munafik itu melampaui kejahatan orang kafir. Ya. Kalau orang kafir, ya karuan memang kafir itu jelas. Tapi orang munafik itu abal-abal, Pak. Mudzabdabin itu. Ya. Tampilannya itu bergaya mukmin, tapi hatinya mendustakan kebenaran. Dalam filsafat dikemukakan asamu fil asali, racun dalam madu. Nampak di permukaan madu, dalamnya racun yang mematikan. Dan perilaku orang munafik itu sejak zaman para rasul, para nabi, itu merepotkan dakwah Islam, dakwah kebenaran. Sampai sekarang, sampai kiamat. Karena itu lisan dan hati harus tetap dijaga konsistensinya. Jangan sampai lain di hati, lain di mulut. Yang ketujuh, berdoa, Pak. Jangan lupa berdoa mohon husnul khotimah. Nah, doa ini panggilan tauhid, panggilan iman, Pak. Orang yang meyakini ud'uni astajib lakum, orang yang mengimani perintah Allah, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, dengan keyakinan itu doa ini muncul, Pak. Ya. Allahumma htim lana bihusnil khotimah wala tahtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami dengan akhir hayat yang baik, dan jangan engkau jadikan akhir hayat kami akhir hayat yang buruk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meraih akhir kehidupan yang baik itu menjadi dambaan setiap manusia. Karena dapat dipastikan akan memperoleh kehidupan yang baik di akhirat kelak. Untuk mencapai akhir hidup yang baik, maka sepanjang hidup harus mengisi kebaikan. Karena husnul khotimah, sekali lagi, husnul khotimah tidak dapat dicapai dengan cara instan. Tidak bisa tiba-tiba, Pak. Harus melalui proses yang panjang. Sama kalau akhir hayat ingin dipanggil Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka sepanjang hidup yang memotori keinginan kita itu harus nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu cirinya 3. Sumber keinginan baik, dicapai dengan cara yang baik, setelah sukses istiqomah dalam kebaikan. Kalau sepanjang hidup itu keinginan kita selalu baik, terus dicapai dengan cara yang baik, sehingga nggak merugikan siapapun, setelah sukses istiqomah dalam kebaikan, maka dijamin akhir hayat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sukacita dan mendapat ridho. Bergabunglah bersama hamba-hamba yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Dipersilakan, dimuliakan oleh Allah. Tuh. Karena itu tidak bisa instan, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin husnul khotimah, ya sepanjang hidup harus baik, ya, harus baik. Ya. Seperti kalau ingin dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka sepanjang hidup yang memotori kita itu nafsu yang baik, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang itu. Nah, perjalanan umur harus diisi dengan kebaikan. Sehingga ketika umur berakhir tetap dalam kebaikan. Perjalanan umur harus diisi dengan amal soleh. Sehingga pada akhir hidup meraih kesempurnaan amal.
Sehingga ketika berjumpa dengan Allah dalam kondisi baik. Nah, ada doa juga, Allahumma ja'al khaira umuri. Nah, ini agar umur kita akhirnya itu baik gitu ya. Ya Allah, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumaliqaika. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya dan sebaik-baik amalku pada ujungnya dan sebaik-baik hariku pada saat aku menemuimu. Nah, jadi semua ending, happy endingnya, semua itu finishnya dengan sempurna. Ya. Doa-doa seperti ini harus kita gencarkan Bapak Ibu. Nah, ada lagi Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Bahkan Rasulullah secara khusus beliau sering berdoa dengan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir hidup yang baik. Nah, doa adalah senjata orang beriman. Karena hanya Allah yang menentukan akhir hidup seseorang. Ya. Nah, yang kedelapan, menjauhi su'ul khotimah. Ya. Menghindari dosa besar, maksiat terang-terangan, menunda taubat, dan hidup tanpa orientasi akhirat, ini harus dijauhi Pak. Ya. Ulama mengingatkan, mati dalam keadaan maksiat adalah tanda buruk, karena itu menjaga konsistensi iman sangat penting. Ya. Jadi memelihara iman itu hubungannya dengan husnul khotimah. Said Qutb mengatakan memelihara iman itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengapa? Karena kematian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Maka tetap harus dijaga iman. Sehingga ketika akhir hayat dalam kondisi husnul khotimah. Yang kesembilan, membiasakan khusyuk mengingat kematian. Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Ya. Mengingat mati membuat manusia tidak lalai dan menuntun hidup lebih terarah. Ya. Begini Bapak Ibu, dalam psikologi kematian itu seperti yang diperintahkan Rasul, perbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan. Itu kalau kita pahami dalam perspektif psikologi kematian, insya Allah mengingat mati itu tidak takut. Ya. Karena apa? Takut mati ya pasti mati, tidak takut mati juga pasti mati. Ngapain harus takut? Buang-buang energi yang sia-sia. Maka sibukkan diri untuk mempersiapkan bekal menuju mati. Mengapa? Satu, kematian itu tanda sempurnanya hidup. Kalau orang tidak mati-mati malah tidak sempurna. Bapak Ibu melihat berita kan, orang usianya 115 tahun, 120 tahun. Pertanyaannya, bisa apa dia? Cuman duduk di atas kursi, kalau enggak didipan. Semua kegiatannya tergantung pada orang lain. Maka kematian adalah tanda kesempurnaan hidup. Karena kalau orang tidak mati-mati malah tidak sempurna. Analognya seperti ini. Kelahiran seorang bayi itu tanda sempurnanya hidup bayi. Karena kalau bayi tidak lahir-lahir, itu tandanya tidak sempurna. Apa ada berita bayi sampai brengosen di rahim ibunya? Tidak ada Pak.
Begitu 9 bulan sekian hari waktunya lahir, lahirlah dia. Lah lahir itu mesti meninggalkan rahim. Ya. Nah, kematian juga begitu. Kematian itu tanda kesempurnaan hidup manusia. Nah, namanya mati ya meninggalkan dunia, namanya lahir ya meninggalkan rahim, kan begitu. Nah, meninggalkan dunia untuk pindah alam, namanya alam akhirat. Jadi sesungguhnya kelahiran dan kematian itu proses perpindahan. Ini yang kedua. Jadi manusia itu hakikatnya hidup terus, Bapak Ibu. Dari rahim ibu hidup. Batas waktunya habis, harus pindah hidup ke dunia. Namanya lahir. Batas hidup di dunia habis, kullu nafsin za'iqatul maut, harus pindah ke akhirat. Lah, pindahnya itu namanya mati. Rasul menegaskan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian itu adalah pintu dan setiap manusia pasti melalui pintu itu. Nggak ada jendela, nggak ada pintu samping, nggak ada pintu kiri, atas bawah, nggak ada. Cuman satu, itu namanya mati. Maka buang-buang energi kalau takut mati itu. Ya. Buang-buang energi itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu harus dipahami secara proporsional, ya, sehingga tidak selalu terkejut ketika ada berita kematian itu. Nah, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengingatkan kita bahwa semua kembali kepada Allah, termasuk saya gitu loh, Pak. Termasuk kita yang mengucapkan kalimat itu. Nah, kemudian yang ke-10, beramal di jalan yang benar. Bapak Ibu, amal soleh harus ikhlas dan sesuai syariat yang disebut dengan ikhlas dan ittiba. Dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Nah, Bapak Ibu, kualitas amal menjadi kunci, bukan sekedar banyaknya amal. Ya. Amalan banyak, tapi tidak ikhlas, itu sia-sia. Banyak amal tapi enggak ittiba yang dicontohkan Rasul, ya enggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan amalan kita itu benar atau salah. Kesimpulannya, langkah meraih husnul khotimah adalah dengan menjaga iman. Lah, menjaga iman itu lewat pemahaman revitalisasi iman tadi, bahwa jadidu imanakum, perbaruilah, rawatlah iman kalian. Dengan apa? La ilaha illallah yang dimaknai. Itu kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimatun sawa, sumuliyatul usul, dan miftahul jannah. Memperkuat ibadah wajib, memperbanyak taubat, membiasakan amal soleh, memperbaiki akhlak, menjaga lisan dan hati, memperbanyak doa, menjauhi maksiat, mengingat kematian, serta istiqomah dalam amal ikhlas. Semua ini menjadi ikhtiar agar kita ketika ajal tiba, kita dipanggil Allah dalam keadaan sebaik-baik hamba, yakni husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya akhir hayat kelak meraih husnul khotimah, sehingga kita meraih kunci yang namanya miftahul jannah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.